Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Harus semangat ya. Semangat. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang dapat barokah. Tolong Pak Gur pimpin doanya ya. Nah, teman-teman, sebelum belajar, teruskan kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah sekarang tuh lihat di sekeliling kalian ada sampah yang berserakan. Kalau ada, silakan ambil buang keluar ya. Ambil dan buang keluar. Itu ada di ya. Sampah plastik. Siapa yang nggak masuk hari ini? Darussalam. Muhammad Darussalam. Apa keterangannya? Tidak ada. Minggu lalu nggak masuk juga ya Darussalam ya. Masih banyak utang nilai ke ibu Darussalam. Semoga dia segera kalau sakit segera sehat. Amin. Kalian ini dia tuh jangan sampai nanti itu nggak masuk terus kebablasan. Nah itu. Ya yang cowok-cowok itu kan biasa deket. Ya, adalah kayak mana kalian dekati dia tuh. Jangan dibatasi ya. Yang lain masuk semua ya. Bebas semua ya. Pada saat pertemuan dulu kita sudah membuat kesepakatan belajar. Masih ingat nggak kesepakatan belajarnya? Kesepakatan belajar yang telah kita buat bersama ya. Jadi ada 5 poin, ibu akan membacakan ulang sambil kalian lihat di depan. Yang pertama, mengikuti proses belajar dengan baik ya, dengan baik ingat. Kemudian siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman. Dengan teman tujuannya ya sama, saling kerjasama. Bukan saat ulangan ya nih, saat kalian ada tugas kelompok kayak gitu. Kemudian menyimak penjelasan guru dan presentasi teman. Pada saat teman presentasi, hargai teman, kalian fokus lihat. Kemudian menghormati perbedaan pendapat dan yang terakhir menjaga kebersihan kelas. Ingat, jangan ada sampah sebelum pelajaran dimulai. Jadi inisiatif harus langsung keluar membuang sampah ya, tempat sampah. Nah sekarang kita berangkat semua berdiri, kita ice breaking dulu ya, seperti dengan tepukan yang biasa. Coba kita mulai ya, lain fokus menghadap ke depan. Tepuk 1. Nah menggunakan suara ya, kali ini menggunakan suara, bukan yang kita. Kalau yang kemarin kan untuk rebutan yang ambil yang kerjaan di pajak, ini dengan bersuara ya. Oke, ulangi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, sekarang siapkan satu pena. Boom. Clap. 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 Nah, ada yang kurang konsentrasi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Bang. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep pendapatan nasional ya, tentang pendapatan nasional. Siapa ingat apa saja yang dibahas di pertemuan minggu lalu? Ya Zawah? Ya, tentang konsep pendapatan nasional ya, pengertiannya. Ada lagi yang ingat? Apa? Nah, manfaat ya. Masih ingat nggak berapa manfaatnya? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat pendapatan nasional? Ya, ini apa aja Nur? Jadi pendapatan nasional itu ada 4 ya. Yang pertama adalah dalam membandingkan kondisi perekonomian antar negara pada periode tertentu, 2 nilai tingkat keberhasilan sistem perekonomian nasional dan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan nasional. ya, jadi kita bisa membandingkan
pendapatan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan dari pendapatan itu menjadi acuan ya tolak ukur perekonomian. Jadi kebijakan apa yang diambil dari hasil perhitungan pendapatan nasional itu. Nah, hari ini kita akan di pertemuan kedua tentang pendapatan nasional, kita akan mempelajari materi tentang menghitung pendapatan nasional. Jadi ada 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan. Nah, sebelum kita ke materi, ada motivasi untuk kalian. Kalau Mei bacakan itu. Misalnya, Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. ya jadi ilmu itu seperti barang berharga ya. Jadi kalian memang harus benar-benar kalian pahami, dipelajari ya ilmu. Jadi berkah untuk kalian, bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Jadi kalian nanti akan menghitung pendapatan nasional dan menyajikannya di LKPD. Untuk itu Ibu akan lihat di depan ya, Ibu akan memberikan kalian kertas. Silakan kalian amati gambar di depan. Itu gambar adalah pendapatan nasional dimulai dari tahun 2017. Nah, yang putih ini adalah pendapatan nasional ya, di sana keterangannya pendapatan nasional Indonesia. Tahun berapa nih? 2022. Yang kakaknya tahun berapa? 2021. Nah, silakan dipahami di gambar, di analisis gambar itu. Ini ada pertanyaan untuk kalian. Kalian catat jawabannya di kode ini ya. Kertas yang akan diberikan. Silakan pertanyaan yang mudah. Tadi ingat loh pertanyaannya. Karena kan harus menjawab dengan melihat gambar ya. Nah, ini gambarnya. Jadi pertanyaannya mudah, hanya apakah ada perbedaan pendapatan nasional dari tahun ke tahun? Ada nggak perbedaannya? Nah, ini kan dari tahun 2017 sampai 2021. Kemudian tahun berapakah pendapatan nasional mengalami penurunan? Nah, kira itu. Jawab. Tadi dulu ada nggak perbedaan pendapatan nasional? Yang jawabannya langsung ditempel di papan tulis ya. Yang sudah. Ini kan ya. Analisis masing-masing ya. Buka lihat bandingkan grafik itu. Dulu sama ya? Lebih. Kami ya sudah buka orang. Itu kali ini ya. Kenal dulu di bapak itu sekali. Tidak beli mah. Dia lah ya. Saya punya 3. Jadi pertanyaan tadi adalah perbedaan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Kemudian ya di papan tulis, tempel di papan tulis lainnya sudah belum? Tapi pendapatan nasional itu selalu dihitung tahun ke tahun ya. Ini data ini Ibu ambil dari Badan Pusat Statistik. Kalau kalian mau langsung aja buka webnya di Badan Pusat Statistik, itu lengkap ya. Jadi ingat, berarti pendapatan nasional itu selalu dihitung tahun ke tahun. Di sini ada perbedaan. Lihat angkanya, ini dalam triliun rupiah ya. 2017, kemudian di 2018 mengalami kenaikan. Dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan lagi ya. Ini lumayan ya banyaknya ya, antara 2018 ke 2019.
Tetapi di tanggal 2020 itu ada bintang. Berarti di sini apa? Di tahun 2020 itu mengalami penurunan ya. Itu pada saat kapan 2020? Ya, COVID ya, pandemi yang melanda kita kemarin. Jadi perekonomian kita berarti menurun. Dilihat dari angka pendapatan nasionalnya mengalami penurunan. Nah, jadi jawaban yang kalian itu semuanya benar ya, sudah bisa membaca grafik. Materi kita pendekatan nasional itu menghitungnya dengan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi, kemudian dengan pendekatan pengeluaran dan dengan pendekatan pendapatan. Untuk menghitung pendekatan produksi itu ada 17 sektor. Di tahun 2014 mulainya ada 17 sektor ya. Nah, ya BPS pada tahun 2014 melakukan penghitungan pendapatan nasional terdiri dari 17 sektor ekonomi. Coba baca, Nodi coba baca apa pengertian pendekatan pengeluaran. Yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, investasi, rumah tangga negara, dan ekspor neto. Nah, jadi untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, kita harus tahu dulu jumlah konsumsi. Konsumsi ini konsumsi rumah tangga, pengeluaran ke rumah tangga ya. Investasi ada di buku kalian di halaman 53 ada tuh ya. Nah, kalau Indonesia itu sampai saat ini menghitung pendapatan nasionalnya hanya 2 ya, dengan pendekatan produksi dan dengan pendekatan pengeluaran sampai saat ini. Alam ya. Kemudian ada tenaga kerja, ada modal dan kewirausahaan. Yang dijumlahkan itu balas jasanya. Seperti ini ada upah, kemudian sewa, kemudian bunga, ada laba. Upah ini kan di faktor produksi tenaga kerja, balas jasa di faktor produksi tenaga kerja. Kemudian sewa ini di balas jasa faktor produksi alam. Dia belakang. Jadi rumusnya ini ya. Nah, ada WRIP ini singkatan dalam bahasa Inggris. R itu sewa, rent sewa. W wages atau upah, kalau I interest atau bunga, dan P profit atau laba. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Anissa ya. Setelah diperhatikan besarnya, bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap suatu negara? Jadi pertanyaannya adalah pengaruh ya, pengaruh pendapatan nasional bagi suatu negara. Jadi maksudnya fungsinya apa sih untuk negara sudah menghitung? Jadi sebagai tolak ukur, melihat tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Kalau meningkat pendapatan nasional berarti ya kemakmuran tercapai. Contoh kemakmuran itu misalnya pendidikannya sudah merata, kemudian terciptanya lapangan kerja, begitu ya. Paham nggak tentang menghitung pendapatan nasional? Jadi ada berapa cara menghitungnya? 3. Ingat 3. Apa aja 3? Enggak, kita buat nyanyian ya, biar ingat. Semuanya nyanyi ya. Nah nih, ada beberapa lirik sedikit ya. Jadi ingat selalu apa aja sih metode untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi ini ya liriknya, bisa kalian lihat 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendekatan produksi. 2. Pendekatan pengeluaran. 3. Dengan pendekatan pendapatan. Oke? Lagu ini ya, lagu apa tuh? Judul lagu tuh? Beca ya. Nah, ingat kan lagu anak-anak beca? Ya, bukan apa, suruh baca dan lirik kan kita ganti. Ya,
Sambil mau berdiri atau duduk nyanyinya? Ya, biar kelihatan semua ya. Yang komandonya. Ya, Jadi materi kita hari ini hanya menghitung pendapatan nasional. Oke, Mei. Mulai. Coba kamu ulangi. Jadi kamu sendiri dulu ya. 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendapatan produksi, 2. Pendapatan pembukuan, 3. Dengan pendekatan pendapatan. 1, 2, 3. 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pengeluaran, 3. Dengan pendekatan pendapatan. Lagi biar ingat. Sekali lagi. 1, 2, 3. 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pengeluaran, 3. Dengan pendekatan pendapatan. Nah, ya. Jadi udah ya iramanya semua tahu, tinggal ingat liriknya. Jadi ada 3, ibu ulangi lagi. Menghitung pendapatan nasional dengan 1. Pendekatan produksi, 2. Pengeluaran, dan 3. Pendapatan. Kita contoh soal untuk menghitung pendapatannya ya. Negara A memiliki data. Nah, itu singkat ya. Datanya yang pertama upah. Ada upah itu sebesar 11.500 miliar. Kemudian ada laba. Laba sebesar 8.000 ya. 8.900 miliar. Kemudian ada impor sebesar 5.600 miliar. Ada ekspor sebesar 8.700 miliar. Dan ada konsumsi sebesar 14.500 miliar. Ada pengeluaran pemerintah sebesar sudah ya, pemerintah sebesar 12.400 miliar. Investasi sebesar 21.500 miliar. Pendapatan sewa itu 7.700 miliar. Nah, instruksinya adalah berapa besar pendapatan nasional negara A dengan pendekatan pengeluaran. Sebelum kita ke situ ya, biar kalian tahu apa sih perbedaan rumus antara pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan ini adalah pendekatan pendapatan. Ini ada. Coba siapa ya yang mau? Aira ya, Aira. Pendekatan pengeluaran apa aja nih, kamu lihat kertas nih. Coba sini Aira. Teman-temanmu. Ini kan ada konsumsi rumah tangga, ada juga barang, ada ekspor, ada sewa tanah, investasi, laba, bunga modal, upah pekerja,
pemerintah dan ada harga. Jadi yang masuk kategori ke pendekatan pengeluaran yang mana aja? Pengeluaran pemerintah, apalagi masukan investasi dan yang eksperimen itu dari apa? Nah, coba masih di sini ya, bilang ke teman, tanya bener nggak? Kalian sebagai ini ya, yang menilai bener nggak yang dimasukkan oleh Aira? Coba, besar suaranya ya. Teman-teman. Apa ya? Ini teman-teman. Ini teman-teman. Yang pertama Ada investasi. Benar. Ya. Benar nggak? Benar. Yang kedua ada ekspor neto. Ekspor itu dari mana? Penjumlahan dari mana? Ekspor juga impor. Kemudian Ketiga ada pengeluaran pemerintah. Benar. yang terakhir Ada konsumsi rumah tangga. Benar. benar nggak tuh? Jadi ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah dan ekspor neto yaitu ekspor dikurang impor. Ya, jadi kan kata ibu tadi kan kita harus tahu jumlah dan harga suatu barang dan jasa. Hanya mengetahui jumlah barang dan jasa secara nasional. Kemudian di pendekatan pengeluaran yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. C. Ada investasi sektor swasta. I. Ada pengeluaran pemerintah atau G. Government. Kemudian harus tahu ekspor dan impor. Kita bisa mengetahui ekspor netonya. Jadi ini ya. Nah, ada perbedaan kan di antara tiga. Kemudian I-nya investasi 21.200. Pengeluaran pemerintah 12.400. Nah, coba kalian hitung ya, saya. Dan ekspor netonya 8.700. Dikurang berapa? 5.600. Coba hitung masing-masing hitung. Berapa sih jumlahnya? Semua hitung ya. Cari. Ada yang sudah ketemu? Berapa? 51.500. Iya, 51.500. Nah, sama ya? Sama. Hitungnya. Ini yang menggunakan pendekatan apa nih? Pengeluaran ya. Jadi kita harus menjumlahkan kecuali yang ekspor itu harus kita tahu dulu di bulan. Jadi pembagian kelompok berdasarkan minat bakat. Yang pertama kelompok 1 silakan gabung ke kelompoknya Mustafa, Saskia, sesuai minat bakat ya. Kalian masing-masing. Ini mana? Video, bentuk poster, bentuk infografis, bisa bentuk pantun ataupun boleh lagu ya. Silakan dan kerja. Ingat kesepakatan belajar harus apa? Bekerja sama dengan ya. Harus beri pendapat, hargai pendapat teman. Hah? Kalian sudah
Kelompok 1 akan presentasi. Boleh kalian menanggapi ya, satu kelompok menanggapi. Sudah, lain menyimak ya. Simak presentasi dari kelompok yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nurul Ramadhani yang sebagai moderator pada pagi ini yang akan membawa presentasi kami dari awal hingga akhir. Tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani teman-teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Siti Abiraza. Saya Nasya Sugiani. Saya Fatia Sinami. Saya Raini. Saya Mustafa. baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi ini, yaitu Y sama dengan B ditambah R ditambah I dan juga ditambah P. kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mir Ayu. Dari rumus yang sudah dievaluasi tadi, kita mengerjakannya dengan upah ditambah sewa ditambah bunga modal dan juga ditambah dengan laba. Seperti ketahui, upah yaitu 5.400 miliar ditambah sewa 350 miliar, bunga modal 400 miliar dan juga ditambah laba 3.000 miliar. Baiklah, untuk hasilnya akan disampaikan oleh Mustafa. Untuk hasil dari pendapatan nasional negara tersebut adalah 9.150 miliar. Baiklah, inilah hasil presentasi kami pada pagi ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus untuk produk mereka, yaitu berupa mind mapping ya yang mereka tampilkan. Sekarang kita lanjut ke kelompok itu ya, rombongan ini ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang produk kami. Hasil diskusi kami. Kami menggunakan produk poster menggunakan karton. Baiklah, sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nur Rahman. Saya Nabi Hussein. Saya Lili Kasim. Saya Edi Saputra. Saya Nasio. Baiklah, kami akan mulainya dan dijelaskan oleh teman-teman kami. PDB menurut lapangan usaha tahun 2019 dalam triliun rupiah. Lapangan usaha atau pelaku 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 435,5. Yang lain juga ya, Pengembangan dan sampaikan. penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Pengadaan listrik dan gas. 5. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Perkenalkan, nama saya Tasya Setiani dari kelompok 1. Izin bertanya, dari soal tersebut saya ingin bertanya, sektor apa yang memberikan kontribusi paling sedikit pada pendapatan nasional? Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, yang paling sedikit adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Pada hari triwulan 3 kontribusi 2,2 dan 2015 2,2. Ya, apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih Arjo. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3 itu membahas tentang pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Mereka sudah ada datanya jumlah setiap sektor. Dari 17 sektor, mereka sudah menganalisis mana kontribusi terbesar ya, sektor mana yang kontribusinya terbesar. Benar nggak kata teman kalian tadi? Kontribusi terbesar yaitu ada di sektor industri pengolahan. Benar ya. Jadi di TW 3 dan 4 sama-sama di sektor industri pengolahan itu adalah yang memiliki kontribusi terbesar di sektor untuk menghitung dengan menggunakan pendekatan produksi. Kemudian tadi ada yang bertanya, sektor mana yang memberikan kontribusi terendah? Yaitu ada di sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, yaitu dengan nilai 2,2 triliun. Ya. Jadi itu kelompok 3. Kita lanjut di kelompok kalian ya. Kelompok kalian. Pakai code ini ya. Tadi sudah kelompok itu sudah mengirimkan poster ya. Mereka membuat dalam bentuk poster. Silakan maju kelompok kalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1, apa yang ditanyakan? Kelompok 2, kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Jika tidak ada pertanyaan, kami di sini akan menutupi presentasi kami. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan perkataan, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.